Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Pesugihan pentol pedas level neraka dari Mojokerto. Panas pagi di Mojokerto menyelinap dari celah-celah genting kelas, membelai kulit anak-anak dengan rasa gerah yang mengajak marah tanpa sebab. Tapi di sudut halaman sekolah dasar itu, ada angin lain yang berhembus pelan. Angin yang bukan dari arah angin manapun, melainkan dari bau. Bau yang sulit dijelaskan, seperti aroma daging yang direbus terlalu lama, bercampur daun kenanga yang layu dalam dupa yang tak mau mati. Di sanalah berdiri gerobak pentol milik Mang Didi. Gerobak tua, catnya mengelupas tapi seolah punya daya tarik sendiri. Anak-anak berlari ke arahnya seperti ditarik sesuatu yang lebih kuat dari sekadar lapar. Mang Didi bukan pedagang biasa. Ia tinggi kurus, kulitnya pucat seperti lama tak disentuh matahari. Tapi matanya redup teduh seperti sumur tua yang menyimpan rahasia lebih dalam dari nyali siapapun. Senyumnya tipis, kadang seperti mengejek, kadang seperti menyimpan iba. Ia selalu berdiri tegak, jarang bicara, hanya menunjuk tusuk mana yang anak-anak mau, dan mengambilkannya dengan gerakan lembut yang tak cocok dengan tangan kasarnya, yang penuh goresan hitam tak dikenal. Ia tak pernah terlihat membawa air, tapi pentolnya selalu basah, panas, dan mengepul seperti baru saja keluar dari perut bumi. Gerobaknya disenderkan ke tembok tua yang sebagian besar sudah ditumbuhi lumut. Tepat di bawah panci besar yang mendominasi bagian tengah gerobak, ada dupa kecil yang menyala nyaris tanpa asap. Tapi aromanya menusuk, seolah menelusup ke dalam pori-pori, meninggalkan jejak samar seperti tangan dingin yang pernah menyentuh bagian terdalam dari mimpi yang terlupakan. Panci itu besar, mengilat kehitaman, dan tak pernah dibuka. Anak-anak pernah bertanya, "Isinya apa, Mang?" Tapi Mang Didi hanya tersenyum dan menunjuk ke langit, seolah pentolnya datang dari tempat yang lebih tinggi atau lebih dalam. Bu Sekar, guru baru di sekolah itu, semula tak peduli. Ia masih sibuk beradaptasi, mengajar murid-murid yang lugu dan sering salah ucap. Tapi ada sesuatu pada gerobak Mang Didi yang tak bisa ia abaikan lama-lama. Seperti tiap kali melewatinya, dadanya terasa berat, dan seperti ada suara pelan dari arah gerobak itu yang berbisik, entah apa. Anak-anaknya pun jadi aneh. Andra yang biasanya pendiam jadi lebih cerewet, tapi cerewetnya bukan seperti biasa. Ia sering mengulang kata-kata yang tidak cocok untuk anak seusianya. Tentang rasa, tentang kenangan lidah, tentang tubuh yang ingin diingat. Dika yang dulunya suka bermain bola kini lebih senang duduk menatap gerobak pentol, menulis angka-angka, dan simbol tak dikenal di ujung sepatu. Suatu siang, Bu Sekar memberanikan diri membeli satu tusuk pentol. Ia masih mengira semua ini mungkin hanya prasangka. Tapi begitu pentol itu menyentuh lidahnya, seluruh pikirannya serasa diculik. Pedasnya tidak sekadar menggigit, tapi seperti menjalar naik ke tenggorokan lalu ke kepala, dan menyelinap turun ke dada, hangat menggeliat dan membuat tubuhnya sejenak gemetar. Ada desahan samar dari dalam dirinya, bukan karena kepedasan, tapi seperti tubuhnya mengingat sesuatu yang tak pernah ia alami secara sadar. Ia menelan cepat-cepat dan menyeka keringat dingin di pelipis. Dalam benaknya muncul bayangan seorang perempuan bersanggul sedang duduk di tengah dapur gelap, mengaduk sesuatu dengan tangan telanjang, lalu mencium kening panci yang mendidih. Sejak hari itu, Bu Sekar menghindari gerobak itu, tapi tak bisa dipungkiri. Setiap jam istirahat, matanya selalu mengintip ke arah tembok tua itu. Anak-anak tetap mengerubungi Mang Didi, kadang sambil bernyanyi pelan, lagu yang tak diajarkan di kelas, lagu dengan nada-nada minor, dan lirik yang tak masuk akal, tentang tubuh yang lembut, tentang api yang haus, tentang rasa yang tak ingin mati. Dupa di bawah panci tetap menyala, seolah tak pernah padam, bahkan saat hujan. Yang membuat Bu Sekar benar-benar menggigil adalah saat ia melihat satu hal yang tak pernah dilihat sebelumnya. Di bawah gerobak, terikat rantai tua berkarat yang melingkari kaki panci, menyambung ke lubang kecil di tanah yang tampak digali.
Dari sela-sela tanah itu, sesekali keluar embusan uap merah samar dan bau amis yang seolah berasal dari luka yang dibuka paksa. Malam itu, Bu Sekar terjaga pukul 2. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena aroma pentol menyusup ke dalam kamarnya. Ia membuka jendela dan tak ada siapa-siapa. Tapi samar dari kejauhan, di lapangan sekolah yang gelap, ia melihat nyala kecil seperti dupa dan bayangan kurus berdiri menghadap panci. Ia tahu itu Mang Didi, tapi ia juga tahu bahwa lelaki itu tidak pernah tidur, tidak pernah pulang, dan mungkin tidak pernah benar-benar hidup. Di balik bayangannya, Bu Sekar mendengar desahan panjang, seperti bisikan yang berasal dari dasar tubuhnya sendiri. Ia menutup jendela cepat-cepat, tapi suara itu tak pergi. Ia berbisik, yang pernah mencicipi akan terus dicari. Ia tahu sesuatu sedang menunggu. Bukan tubuh tapi lidah. Dan panci itu Tuhan. Panci itu tak boleh dibuka. Tapi dalam mimpi ia tahu, suatu hari nanti akan ada yang membuka. Dan saat itu, rasa yang tak ingin mati akan kembali menagih harga. Hari-hari di sekolah itu tak pernah benar-benar sama sejak pentol Mang Didi muncul di halaman. Anak-anak dulu biasa berlarian memeluk matahari, menggambar di tanah, atau main kejar-kejaran sampai suara bel memanggil mereka masuk. Tapi kini, mereka menunggu bel itu seperti penunggu jenazah menanti denting tanah terakhir. Mereka duduk manis saat pelajaran. Matanya menatap papan tulis tapi pikirannya sudah mencium uap pentol yang belum juga dimasak. Mereka seperti dirantai oleh rasa yang tidak sekadar menggoda perut, tapi menyeret sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih sulit ditolak dari sekadar lapar. Andra adalah yang pertama menunjukkan gejala. Bocah kelas 4 itu biasa pendiam, kalem, dan kadang pemalu saat disuruh maju ke depan. Tapi setelah seminggu jadi pelanggan tetap pentol Mang Didi, ia berubah. Matanya mulai jarang berkedip, bibirnya kerap menyebut kata-kata yang tak sesuai usianya. Saat Bu Sekar bertanya kenapa nilainya menurun, Andra hanya tersenyum kecil, lalu membisik pelan, "Karena rasa itu butuh ruang, Bu, bukan angka." Saat ia berkata begitu, lidahnya bergerak seperti sedang mengunyah sesuatu, tapi tak ada apa-apa di mulutnya. Sore itu, saat anak-anak pulang dan langit mulai mengusir jingga, Andra tertinggal sendirian di halaman sekolah. Pak Gun, penjaga sekolah, menemukannya duduk di bawah pohon ketapang. Matanya menatap kosong, dan tubuhnya menggigil meski angin tak terlalu dingin. Saat disentuh, ia terdiam. Tapi tiba-tiba, dari mulut kecilnya keluar suara yang bukan miliknya. Dalam nada berat dan gemetar seperti tenggorokan tua yang kering oleh dendam, Andra berkata, "Jangan buka panci itu. Biarkan ia menyimpan yang sudah ditukar." Lalu tubuhnya lemas, mulutnya mengeluarkan busa tipis, dan ia terjatuh di pelukan tanah. Kejadian itu tersebar cepat. Tapi anehnya, tak ada yang melarang Mang Didi tetap berjualan. Kepala sekolah hanya bilang itu kejadian biasa, mungkin kelelahan. Guru-guru lain memilih diam, seolah mulut mereka juga mulai dikendalikan sesuatu yang tak terlihat, seperti ada jaring halus yang membungkam siapapun yang ingin bicara terlalu banyak. Bu Sekar mulai mencatat perubahan. Ia memperhatikan bagaimana anak-anak kini menyuapkan pentol ke mulut mereka dengan perlahan, nyaris khusyuk, seperti sedang berdoa. Sebagian memejamkan mata, sebagian menggoyangkan tubuh kecil mereka perlahan, seperti merasakan sesuatu yang hanya bisa disentuh dari dalam. Ia merasa sendiri, seolah satu-satunya orang dewasa yang masih sadar di tengah hipnosis yang kian dalam. Tapi rasa penasaran seperti benih gatal yang tumbuh di bawah kulitnya. Ia mulai memperhatikan Mang Didi lebih dekat, mencatat geraknya, cara tangannya memilih tusuk, cara matanya hanya menatap langit tiap kali ada anak yang bilang, "Enak banget, Mang." Suatu malam ia terbangun karena mimpi yang membuatnya tak sanggup bernapas. Dalam mimpi itu, ia berada di lorong sempit yang penuh asap, dindingnya licin oleh cairan merah yang terus menetes. Di ujung lorong, ada pintu dari anyaman bambu yang terbuka sendiri, dan di dalamnya ia melihat dirinya sendiri. Duduk bersimpuh di depan panci besar, memeluknya seperti seorang ibu memeluk anak. Tangannya mengaduk, tapi bukan air di dalam panci itu, melainkan lidah-lidah kecil, basah, berdenyut, hidup, dan semuanya bergerak mencari
Sesuatu. Ia terbangun dengan peluh membasahi punggung, tapi rasa panas dari lidahnya masih tertinggal. Seperti baru saja terbakar oleh sesuatu yang bukan makanan. Ia menangis, tapi air matanya tak jatuh. Tangis itu hanya seperti tekanan dari dalam, seperti tubuhnya ingin berteriak tapi dijerat oleh kepedihan yang belum bernama. Keesokan harinya, Bu Sekar masuk kelas dan menemukan tulisan di papan tulis, meski semalam ia yakin sudah membersihkannya. Tulisan itu samar tapi jelas cukup untuk menggigilkan tulang. Tertulis, rasa itu tidak mati, ia hanya diam menunggu tubuh baru. Di bawahnya ada bekas sidik jari kecil yang terbuat dari sesuatu, lengket, entah darah, entah sisa pentol atau mungkin keduanya. Andra belum masuk sekolah, dan ketika Bu Sekar mendatangi rumahnya, ibunya hanya berkata bahwa anaknya kini pendiam, suka menulis di tembok kamar, dan kadang tersenyum sendiri sambil menjilat lidahnya perlahan, seperti sedang menikmati rasa yang tak ingin pergi. Di tengah jalan pulang, Bu Sekar melewati gerobak Mang Didi. Ia berdiri di sana seperti biasa, tak banyak bicara. Tapi saat Bu Sekar melewati tanpa membeli, Mang Didi bersuara pelan, nyaris seperti desah. Ibu tahu rasa tak bisa dibohongi. Sekali mencicip, ia akan mencari sendiri jalannya kembali. Bu Sekar melangkah cepat, tapi ia tahu pentol itu bukan lagi soal daging, bukan soal rasa, tapi soal perjanjian yang tak pernah diucapkan, hanya dirasakan lewat gigitan pertama yang membuka pintu antara tubuh dan sesuatu yang jauh lebih gelap dari kelaparan, keinginan, dan panci itu Tuhan. Panci itu makin sering mengeluarkan uap. Kadang uapnya seperti berwujud, seperti ada wajah-wajah kecil yang muncul dan lenyap di permukaannya, seolah menatap siapapun yang lewat, menunggu, memanggil, mencari lidah-lidah baru yang ingin tahu rasa sejati dari apa yang disebut manusia. Dan panci itu, Tuhan, panci itu makin sering mengeluarkan uap. Kadang uapnya seperti berwujud, seperti ada wajah-wajah kecil yang muncul dan lenyap di permukaannya, seolah menatap siapapun yang lewat, menunggu, memanggil, mencari lidah-lidah baru yang ingin tahu rasa sejati dari apa yang disebut manusia. Itulah saat Bu Sekar memutuskan untuk tak hanya diam dan mengawasi. Ia harus tahu apa sebenarnya yang sedang diberi kepada anak-anak itu. Apa yang mereka kunyah hingga senyum mereka berubah menjadi kikikan halus, hingga diam mereka menyerupai zikir yang gelap. Maka suatu siang, ia mengendap ke dekat gerobak. Ketika Mang Didi tengah sibuk melayani, tubuhnya setengah tersembunyi di balik deretan motor guru yang jarang terpakai. Dan dari sana ia melihat sesuatu yang membuat kerongkongannya tercekat dan jantungnya terasa ditarik perlahan oleh tangan dingin dari perut bumi. Uap dari dalam panci bukan hanya mendidih, tapi bergerak, seperti mengaduk dirinya sendiri, seperti sadar panci itu mendesah. Sebuah suara lirih, seperti embusan napas dari lubang kunci yang ditiup pelan. Tak ada angin, tapi daun kering di sekitar panci bergerak pelan, seolah mengangguk pada sesuatu yang tak terlihat. Aroma panas membumbung, bukan sekadar sedap tapi menggoda. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti bau keringat seseorang yang pernah kau cintai, bercampur darah segar yang belum dingin. Di dalamnya ia yakin, bukan hanya daging, tapi mungkin kenangan, rasa, lidah. Doa yang dilumat dan diikat dalam panas yang tidak berasal dari api biasa. Sore itu Bu Sekar kembali ke rumah dengan langkah lunglai. Tapi rasa itu tak mau pergi. Ia bisa mencium pentol di balik bajunya, di balik rambutnya, bahkan dari ujung jemarinya. Ia mencuci tangan, mandi 3 kali, menyabuni rambutnya dengan jeruk purut, tapi tetap bau itu menempel. Dan ketika malam tiba, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Bu Sekar tidak sendiri. Ia duduk di atas tikar pandan, mengenakan kebaya tipis, berwarna coklat tembakau, rambutnya digelung dengan bunga kenanga yang menghitam perlahan. Di depannya, berdiri Mang Didi, tubuhnya dibalut kain putih lusuh, tapi wajahnya bercahaya merah seperti bara. Di antara mereka, panci itu. Tapi kini bukan logam, melainkan semacam rahim raksasa yang membuka dan menutup dengan napas. Dari dalamnya keluar satu persatu pentol, masih beruap, dan setiap satu pentol muncul,
terdengar erangan perempuan, lirih, panjang, seolah setiap bulatan itu adalah serpihan tubuh yang dipisah paksa. Mang Didi menunjuk satu dan berkata, "Yang ini milikmu, Sekar, dari tubuhmu sendiri. Cobalah sebelum ia kembali padamu dengan rasa yang berbeda." Bu Sekar menolak, mulutnya keluh, tapi tubuhnya menunduk sendiri. Tangan kanannya menyentuh pentol itu, lalu menyuapkannya ke bibir. Ia tak bisa menghentikan diri, dan ketika pentol itu menyentuh lidah, ia menangis. Bukan karena pedas, tapi karena ingatan masa kecilnya yang hilang tiba-tiba muncul kembali. Suara ibunya, aroma nasi goreng pagi-pagi, suara doa ayahnya dari kamar sebelah. Rasa pentol itu bukan sembarang rasa, ia mengandung perasaan, kehilangan, keinginan, dan gairah. Ia terbangun dengan tubuh bergetar, dan mulutnya masih mengecap. Dan saat melihat ke cermin, lidahnya memerah seperti dibakar, dan ada bekas gigitan kecil di ujungnya. Seolah seseorang atau sesuatu telah mengambil bagian dari dirinya dan mengganti dengan bagian lain. Keesokan harinya, saat Bu Sekar mengajar, ia memandangi anak-anak dengan tatapan yang berbeda. Ia melihat kilatan rasa di mata mereka, seperti mata para perindu. Beberapa dari mereka menjilat bibir saat pelajaran. Beberapa menggigit ujung pensil dengan ekspresi yang terlalu dewasa. Ada sensualitas aneh yang menyelusup dalam keluguan mereka, seperti hasrat yang belum mekar, tapi sudah dipupuk oleh sesuatu yang keliru. Saat istirahat, Bu Sekar berdiri diam di balik jendela kelas, memperhatikan Mang Didi, dan ia sadar laki-laki itu tak benar-benar menyentuh pentol. Ia hanya menatap, dan pentol-pentol itu seperti bergerak sendiri, menggelinding, tertata rapi, seolah tahu anak mana yang memanggil rasa miliknya. Gerobak itu hidup, tapi bukan karena kayu dan roda, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih kuno, lebih kelam, dan lebih lapar. Ia teringat pada satu istilah dalam budaya leluhurnya, lelaku rasa, sebuah ritual kuno yang digunakan untuk mengikat kenangan dan tubuh lewat makanan. Dalam beberapa tradisi, makanan bukan hanya pemenuh perut, tapi penanda perjanjian. Lidah adalah jalan masuk bagi sesuatu yang ingin tinggal, dan panci itu adalah wadah penyimpanan bagi rasa-rasa yang ditukar. Kenangan dibayar dengan tubuh, rasa dibayar dengan waktu. Dan kini Bu Sekar tahu, ia telah mencicipinya, ia telah memulai lelakunya sendiri. Dan rasa itu belum selesai, belum cukup, belum benar-benar mengikat. Tapi Mang Didi hanya tersenyum, menatapnya dari kejauhan. Matanya sejenak menyala seperti bara dalam kelam. Dan dalam diam ia tahu, pentol bukan hanya soal rasa, tapi tentang siapa yang siap menerima apa yang telah ia kunyah. Dan dalam diam ia tahu, pentol bukan hanya soal rasa, tapi tentang siapa yang siap menerima apa yang telah ia kunyah. Hari itu langit Mojokerto terasa menggantung rendah. Bukan mendung, bukan cerah, tapi semacam kelabu yang membuat bayangan tampak lebih panjang dan suara lebih menggema. Di sekolah, angin seperti menolak masuk kelas, memilih berputar-putar di halaman, menghantam daun-daun kering ke kaki-kaki anak yang berjalan seperti biasa, tapi dengan mata yang tak lagi sama. Ada ketundukan baru, bukan karena disiplin, melainkan karena rasa yang telah masuk terlalu dalam, menyeret mereka pada sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bu Sekar memutuskan mengikuti Mang Didi. Ia tak menunggu waktu istirahat, tak peduli dengan pelajaran yang ditinggalkan. Ia tahu langkahnya gila, tapi ada sesuatu yang lebih gila bila dibiarkan. Suara dalam dirinya yang terus berkata bahwa ia bukan lagi pengamat, tapi sudah menjadi bagian dari apapun yang terjadi. Ia mengikuti dari kejauhan saat Mang Didi mendorong. Gerobaknya melewati kebun kosong di belakang sekolah, melintasi jalan setapak menuju rumah kontrakan tua, yang katanya telah lama kosong. Bangunan itu seperti tubuh yang ditinggal ruhnya. Dinding pecah, genting miring, dan pintu bambu yang setengah rebah. Tapi saat Mang Didi masuk, pintu itu menutup sendiri. Bu Sekar mendekat dengan langkah yang ragu, lalu menyibak sela dinding yang lapuk, mengintip ke dalam. Matanya butuh waktu untuk menyesuaikan. Tapi saat melihat bagian tengah rumah itu, napasnya
tercekat. Di lantai tanah, ada gentong besar yang tak terbuat dari tanah liat biasa. Warnanya hitam mengilap seperti obsidian basah. Di sekelilingnya, bertebaran potongan bunga melati layu, pecahan lidah buaya, dan tulang-tulang kecil yang entah dari hewan atau bukan. Tapi yang membuat tubuh Bu Sekar hampir roboh adalah benda yang diletakkan di atas gentong itu. Selembar kain jarik berlumur darah, dan di atasnya, sebuah lidah manusia yang mengering, namun masih tampak segar di ujung-ujungnya, seperti baru saja dijilat waktu. Mang Didi tak berbicara. Ia hanya duduk di samping gentong itu, membelai kain dengan jari gemetar. Bibirnya bergetar pelan, dan dari mulutnya keluar gumaman seperti doa yang dipelintir, irama kuno yang tak diajarkan siapapun, tapi tubuh Bu Sekar entah bagaimana mengingatnya. Ia merasakan getaran di ulu hatinya, seperti seseorang sedang menyusun ulang sesuatu di dalam dirinya. Keberanian, ketakutan, dan gairah. Ia memalingkan wajah, tapi tubuhnya menolak pergi. Di balik ketakutan, ada semacam keingintahuan yang menusuk, seperti sentuhan dingin di tengkuk yang justru membuat bulu kuduk bergidik senang. Ia mengingat kisah yang pernah ia dengar dari neneknya, tentang lelaku lidah, perjanjian antara manusia dan makhluk gaib yang lapar akan rasa manusia. Bukan karena nutrisi, tapi karena kenangan, karena cinta, karena darah. Perjanjian itu, kata neneknya, tak ditulis dengan tangan, tapi dengan mulut. Ia dimulai dari gigitan kecil, dan diakhiri dengan kepasrahan tubuh. Dan tiap rasa yang dirasakan akan kembali menagih asalnya. Maka siapapun yang mencicip, harus siap menerima kembali rasa itu dalam bentuk baru. Mang Didi menoleh ke arah celah dinding. Ia tahu Bu Sekar mengintip. Ia tahu sejak tadi. Tapi ia tak marah. Ia hanya berkata dengan suara yang pelan tapi menggema langsung ke dada. Bu Sekar, semua rasa yang tertanam akan tumbuh. Dan malamnya, Bu Sekar bermimpi lagi. Kini lebih jelas. Ia berada di dalam kelas yang sepi, duduk sendirian di atas meja guru. Tapi dinding-dindingnya bukan papan tripleks melainkan daging merah berdenyut, dan dari lantai keluar uap panas seperti di pabrik jamu. Di hadapannya berdiri anak-anak yang mengenakan seragam sekolah, tapi mata mereka kosong. Mereka menyuapkan pentol ke mulut satu persatu lalu membukanya lagi, dan dari dalam mulut mereka lidah mereka jatuh ke lantai. Lidah-lidah itu melata menuju panci besar di pojok ruangan. Dan Bu Sekar tahu, itu bukan panci milik Mang Didi, itu miliknya. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Tapi anehnya, di ujung lidahnya ada luka kecil, seperti bekas gigitan. Dan di bawah bantalnya, sebatang tusuk pentol masih hangat, masih basah, dan bergetar pelan. Pagi itu di sekolah, Bu Sekar melihat Mang Didi tersenyum padanya dari kejauhan. Di mata lelaki itu, ada pancaran kemenangan halus. Bukan karena ia mengalahkan siapapun, tapi karena satu lagi telah memilih mencicipi. Dan memilih adalah awal dari segala perjanjian. Karena di dunia ini, rasa bukan hanya tentang lidah, tapi tentang darah yang menempel di dalamnya. Karena di dunia ini, rasa bukan hanya tentang lidah, tapi tentang darah yang menempel di dalamnya. Dan pagi itu, darah itu mulai menampakkan jejaknya pada tubuh yang paling rentan, Dika. Anak lelaki yang paling sering duduk bersimpuh di depan gerobak Mang Didi itu, tiba-tiba hilang suaranya. Bukan karena sakit, bukan karena batuk. Suaranya menghilang seperti dilucuti, seperti ditarik keluar dari tubuhnya secara perlahan saat ia sedang tidur. Ibunya membawanya ke puskesmas, lalu ke dokter THT, tapi hasilnya nihil. Pita suaranya sehat, tenggorokannya bersih. Tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Hanya tatapan kosong dan senyum tipis setiap kali ia melihat pentol. Yang membuat ibunya merinding adalah saat ia menemukan secarik tisu terselip di bawah bantal Dika. Ditulis dengan huruf-huruf kecil yang rapi seperti digambar dengan darah kering. Aku janji diam, asal rasanya jangan hilang. Dan sejak hari itu Dika berubah. Ia tak lagi menatap orang saat diajak bicara. Ia tak bermain dengan temannya, hanya duduk diam, mengelus lidahnya sendiri seperti benda rapuh yang tak boleh disentuh. Siapapun, sesekali saat ibunya lengah,
Ia menyelinap ke dapur dan membuka semua toples sambal, mencicip satu persatu, tapi selalu membuangnya ke lantai. Ia menggeleng, seperti kecewa, seolah mencari rasa yang hanya bisa datang dari satu tempat, dari satu panci. Seminggu kemudian Dika mulai bicara lagi, tapi suaranya bukan suara Dika. Ia lebih berat, kering, seolah keluar dari mulut tua yang penuh debu. Dan ia bicara pelan, nyaris berbisik, seperti menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang tak ada di ruangan. Rasanya sudah turun, tapi masih butuh tubuh baru, katanya suatu malam, sebelum tertidur dengan tangan menggenggam tusuk pentol yang sudah lapuk. Bu Sekar mendengar cerita itu dari wali murid lain, dan malam itu juga, ia melangkah kembali ke rumah kontrakan tua, di ujung jalan kebun, tempat ia pernah mengintip gentong hitam dan mendengar doa dari zaman yang tak punya tahun. Tapi kali ini, rumah itu kosong, bisu, seperti baru ditinggalkan atau tak pernah ditinggali sama sekali. Dindingnya kini penuh coretan tangan anak-anak, dengan jari-jari mungil yang digambar melingkar di sekeliling pintu. Tapi lantainya masih sama. Tanah lembab, basah oleh sesuatu yang bukan air. Dan di tengahnya berdiri gentong hitam tua. Diam, tapi seolah bernafas. Kain kafan basah masih menyelubungi mulut gentong, menghitam di ujung-ujungnya. Bau amis menguar pelan, seperti darah yang dicampur dengan bunga yang sengaja dibiarkan busuk. Bu Sekar mendekat, dan entah karena rasa ingin tahu atau dorongan lain yang lebih gelap, ia menyentuh kain itu. Sekejap saja tangannya menyentuh, tapi seluruh tubuhnya seperti terjatuh ke dalam lorong sempit. Lorong yang terbuat dari daging, tulang, dan tangisan. Ia melihat anak-anak. Anak-anak sekolah itu berjalan pelan dalam barisan gelap. Masing-masing menggenggam pentol di tangan, dan dari mulut mereka keluar uap, bukan nafas. Mereka menyebut satu nama, serempak, terus-menerus. Rasa, bukan orang. Bukan makhluk, tapi sesuatu yang hidup karena dikenang, diulang, dirindukan, dan ditumbalkan. Ia adalah rasa yang tidak ingin mati, karena tubuh-tubuh baru terus menyambutnya lewat makanan. Rasa yang tak bisa dilenyapkan karena manusia selalu mencari kenikmatan yang melebihi lapar. Bu Sekar terlempar keluar dari penglihatan itu. Napasnya megap-megap, tubuhnya jatuh terduduk, dan tangannya gemetar hebat. Tapi ada sesuatu di telapak tangannya, lendir hangat, dan sepotong kecil lidah. Lidah anak-anak, halus, lembek, seperti baru saja dilepaskan dari mulut yang mencintainya. Ia tahu kini, bahwa bukan Mang Didi yang memilih siapa yang ditumbalkan, tapi rasa itu sendiri. Dan Dika, bocah yang paling rakus pada rasa, adalah tumbal, paling sempurna. Karena ia menyerahkan lidahnya tanpa paksaan, dengan cinta, dengan sukarela. Ketika Bu Sekar kembali ke sekolah keesokan harinya, Dika duduk di sudut kelas. Matanya kosong, tangannya menggambar sesuatu di meja, sebuah panci, dikelilingi lidah-lidah yang melingkar seperti bunga. Dan saat ia memanggil nama Dika, bocah itu menoleh, tersenyum, dan berkata dengan suara yang seolah bukan berasal dari tenggorokan manusia. Bu Sekar, rasanya belum selesai, masih banyak lidah yang belum mencicipi. Bu Sekar, rasanya belum selesai, masih banyak lidah yang belum mencicipi. Kalimat itu tak hilang dari kepalanya, bukan hanya karena datang dari mulut Dika yang kini bicara dengan suara seperti kerikil diseret di lantai batu, tapi karena saat ia mengucapkannya, tubuhnya menggigil bukan karena demam, melainkan karena kenikmatan. Hari itu gerobak pentol Mang Didi tak muncul. Anak-anak tetap menunggu di sudut halaman, duduk seperti jamaah yang ditinggal imam. Mereka memejamkan mata, mencium angin, dan sebagian menggigit ujung lidah, seolah berharap rasa itu muncul dari ingatan saja. Tapi yang datang bukan rasa, melainkan tawa. Tawa samar dari ruang kelas tua di pojok barat. Ruangan yang sudah lama dikunci karena atapnya bolong dan lantainya selalu basah. Tapi pagi itu, terdengar suara. Bukan gaduh, bukan tangis, tapi tawa. Lirih anak-anak yang menggema seperti gema dari dalam rongga tubuh kosong. Bu Sekar membuka pintu itu.
dan ia menyesal tak melakukannya lebih awal. Di dalam, tak ada satupun murid, tapi bau pentol memenuhi udara. Uap lembab naik dari lantai. Di tengah ruangan berdiri panci besar yang sama seperti milik Mang Didi, tapi panci ini basah, berkilat dan berdetak. Ya, berdetak, seperti jantung. Permukaannya bergelombang, bukan karena panas, tapi karena dari dalamnya terdengar suara. Rasa, rasa, rasa. Panci itu hidup. Ia bernapas, mengingat, dan memanggil. Bu Sekar mendekat, tangannya gemetar, tapi tubuhnya seolah ditarik. Seolah rasa dalam dirinya yang dulu pernah ia kecap, pedas, menggoda, membakar jiwa, ingin kembali. Itu panci itu menyimpan lebih dari sekadar makanan. Ia adalah gerbang. Dan gerbang itu kini terbuka. Tutup panci bergerak sedikit. Uap keluar dari celahnya, menyapu wajah Bu Sekar seperti ciuman licin dari sesuatu yang tak punya kulit. Sekilas, ia melihat bayangan. Bukan orang, bukan makhluk, tapi rupa-rupa lidah yang berdesakan, menjulur dari dalam cairan pekat merah tua. Mereka meronta, berusaha keluar, lalu menyatu, membentuk wajah Mang Didi yang tersenyum dengan mata terbuka lebar. Suara terdengar langsung di telinganya, tanpa lewat udara. Kau mencicipiku, Sekar. Kini kau harus tahu, siapa aku. Lantai ruangan bergerak. Lendir muncul dari sela-sela keramik. Dinding merintih seperti tulang ditekan, dan Bu Sekar jatuh tersungkur di hadapan panci. Dari balik suara-suara itu ia mendengar suara anak-anak menyebut namanya. Bukan memanggil, tapi memohon. Bu Sekar, tutup lagi. Jangan biarkan ia keluar. Tapi, ia sudah terlambat. Uap terakhir keluar dari panci, membentuk wujud perempuan muda dengan tubuh setengah transparan, mengenakan jarik basah dan rambut panjang menjuntai menutupi dada. Perempuan itu melayang, tak menapak, tapi seolah punya berat, yang menindih ruangan. Matanya kosong, tapi bibirnya basah, merah dan tersenyum. Ia membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar pentol. Bulatan panas itu jatuh ke lantai, memantul, lalu menggelinding ke kaki Bu Sekar. Rasakanlah yang kutanam dari lidah-lidah yang mencintaiku, bisiknya. Pentol itu berdenyut, menggeliat. Bu Sekar ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci rasa logam. Ia mundur, menabrak dinding, tapi cairan dari lantai mulai merayap ke kakinya. Hangat, licin, dan perlahan mengikatnya. Seperti tangan-tangan kecil yang mencengkram dengan manja, panci menganga. Dari dalamnya keluar satu demi satu pentol yang bukan lagi makanan, tapi ingatan. Setiap pentol berisi wajah, setiap wajah menyeringai, dan mereka semua bersuara dalam satu napas panjang yang mendesak masuk ke dalam telinga. Kau yang membuka, kau yang harus mengunci. Dan saat uap lenyap, panci itu tertutup sendiri. Semua suara hilang. Ruangan jadi dingin. Tak ada anak-anak. Tak ada lendir. Hanya Bu Sekar yang terduduk sendirian, tangannya gemetar dan di pangkuannya satu pentol. Ia tahu, ia tak bisa membuangnya. Ia harus menyimpannya. Karena kalau tidak, rasa itu akan datang sendiri, lewat lidah siapapun yang belum mengenalnya. Dan panci itu kini sudah bukan milik Mang Didi, tapi miliknya. Dan panci itu kini sudah bukan milik Mang Didi, tapi miliknya. Hari-hari setelahnya menjadi ruang tanpa waktu bagi Bu Sekar. Ia datang ke sekolah seperti biasa, tapi jiwanya tak pernah benar-benar hadir. Tubuhnya bergerak sesuai irama dunia, tapi napasnya mengikuti tarikan dari ruang lain. Ia tak lagi tidur dengan nyenyak, karena dalam tidurnya, rasa datang mengetuk lewat mulut-mulut yang tak punya wajah, mencium tengkuknya, membisikkan ingatan yang bukan miliknya. Di dalam pikirannya, ada suara yang selalu berbisik, rasa harus dijaga, lidah harus diberi makan. Jangan biarkan tubuhmu kosong, karena ia akan diisi. Ia mulai mencium bau dupa, meski tak ada yang membakar. Di kamar mandi, di rak sepatu, di bawah papan tulis, dan baunya bukan seperti dupa biasa. Ada jejak kenanga basi dan darah menstruasi, bercampur uap arang yang membakar urat. Bau itu membekas di tenggorokan, seperti cinta yang dipaksa ditelan tapi tak bisa dimuntahkan kembali. Dan di malam yang paling sunyi, tubuhnya mulai bereaksi.
Bukan sekadar demam tapi geliat. Lendir muncul dari pori-pori di punggungnya, lengket dan hangat. Seperti tubuhnya sedang berubah menjadi wadah baru. Ia bangun dalam keadaan basah, bukan karena mimpi basah biasa, tapi karena dari balik pahanya mengalir cairan yang tak berwarna, tak berbau, tapi membuat tubuhnya menggigil dan gairahnya tak terkendali. Lidahnya terasa lebih panjang, lebih peka. Ia tak bisa menahan diri untuk menjilati ujung jari sendiri. Karena dari situ, rasa muncul, seperti serpi pentol yang dulu pernah ia telan. Ia takut, tapi rasa itu menenangkan, mengikat. Bu Sekar mencoba bicara pada rekan guru, mencoba menyebutkan apa yang ia alami. Tapi begitu ia mulai menyebut kata panci, pentol, atau lendir, mulutnya seperti dibekap oleh udara sendiri. Tenggorokannya tercekat, seolah ada sumpah yang tertanam diam-diam dalam tubuhnya. Dan setiap kali ia hendak membocorkannya, rasa itu akan menyiksanya dari dalam. Dan di suatu pagi yang kelam, saat gerimis membasahi halaman sekolah, ia melihat anak-anak duduk membentuk lingkaran kecil di pojok lapangan. Mereka membelakangi guru, menunduk, dan masing-masing memegang satu pentol. Bukan dari Mang Didi, tapi dari tempat yang tak terlihat. Mereka mengisapnya perlahan, seperti meminum rasa. Mata mereka setengah tertutup, seperti sedang dirasuki kenikmatan yang hanya bisa dicapai lewat hal yang tabu. Bu Sekar berjalan mendekat, tapi kakinya terasa berat. Dunia di sekitarnya melengkung, suara burung tak terdengar. Cahaya matahari menjadi redup, meski jam menunjukkan hampir siang. Dan saat ia mengedipkan mata, anak-anak itu menghilang. Hanya tertinggal lingkaran basah dan bau dupa yang mengambang. Di udara, ia memejamkan mata, dan dari dalam pikirannya muncul ruang baru. Sebuah ruangan remang-remang, dipenuhi asap, dan di tengahnya ada tubuh perempuan, berdiri telanjang, kulitnya pucat dan lengket oleh cairan bening. Ia tahu itu dirinya, tapi wajahnya bukan wajahnya. Matanya kosong, dan dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. Rasa sudah menanam akar di tubuhmu. Kau bukan manusia biasa. Kau penjaga rasa Sekar. Kau perempuan lidah. Dan saat ia membuka mata kembali, ia sudah berdiri di depan ruang UKS. Tapi tubuhnya tak sadar bagaimana bisa sampai di sana. Di bawah kakinya ada jejak lendir. Di tangannya sebatang tusuk pentol basah. Ia tahu kini batas sudah runtuh. Dunia gaib tak lagi mengetuk dari luar, tapi sudah masuk melalui tubuhnya. Melalui rasa yang ia buka sendiri. Tubuhnya bukan milik pribadinya lagi. Ia adalah jembatan. Malam itu saat ia menatap cermin, bayangan yang ia lihat tak berkedip. Ia menyentuh wajahnya, tapi bayangan itu menyentuh bagian lain, dada, paha, dan lidah. Dan perlahan cermin itu mengeluarkan uap tipis. Dari balik kaca muncul senyum Mang Didi, tapi bukan wajahnya yang dulu. Wajah itu setengah meleleh, matanya cair, tapi senyumnya utuh. Rasa tak pernah mati Sekar, ia hanya pindah tempat. Dan dalam kepanikan yang tenang, Bu Sekar mulai mencium tubuhnya sendiri, mencari dari mana rasa itu keluar. Karena kini, ia tak lagi sekadar penjaga, ia adalah rasa itu sendiri. Tapi tiap Jumat Kliwon, aroma itu masih tercium. Dan anak-anak sering mimpi tentang perempuan berselendang merah yang membawa panci dan tersenyum dalam kabut. Tak seorang pun tahu sejak kapan halaman belakang sekolah berubah menjadi tanah basah yang enggan mengering. Tak ada yang berani menyebut nama Bu Sekar secara lantang, seolah jika disebut, perempuan itu akan muncul dari balik kabut dengan senyum yang tak membawa damai. Hanya suara lirih yang berseliweran di antara dinding kelas, seperti bekas suara tangis yang tak sempat jadi jerit. Dan di setiap Jumat Kliwon, udara sekolah dipenuhi oleh wangi dupa yang lembut tapi menyesakkan, seperti ciuman mantan kekasih yang datang bersama bau kubur. Hari itu, anak-anak merasa gelisah, bukan karena ulangan, bukan karena guru marah, tapi karena tubuh mereka mengingat sesuatu yang tidak mereka pahami. Ada yang menggaruk lidahnya sendiri, ada yang mendesah pelan sambil memandangi langit-langit kelas. Mereka mencium rasa, bukan bau. Rasa dari kejadian yang belum pernah mereka ceritakan, tapi telah tertanam di dalam daging.
Di kelas 4, seorang anak perempuan bernama Siska mendadak berdiri dan memekik. Matanya terbuka lebar seperti hendak pecah, lalu tertawa pelan sambil menengadah ke atas. Dan saat langit-langit kelas mulai mengeluarkan tetesan panas, semuanya tahu. Rasa telah kembali menagih. Pentol berjatuhan satu persatu, bukan dari kantong plastik, bukan dari tangan manusia, tapi dari atas, langsung dari langit-langit yang merekah seperti daging terbuka. Bulat, basah, panas. Begitu menyentuh lantai, uapnya menguar seperti mayat baru dikafani. Beberapa anak menjerit, menyingkir. Tapi sebagian lain mendekat, menyentuh, menjilat, menelan, dan tersenyum. Mereka tak bisa berhenti. Lantai mulai basah, dinding berdetak. Dan di tengah halaman sekolah yang diselimuti kabut, panci itu muncul kembali, berdiri sendiri. Tak ada yang membawanya. Tapi ia berdiri seperti seorang raja yang baru saja bangkit dari kubur. Uapnya hitam, tebal, menggulung seperti kabut yang kehilangan arah. Dan dari dalam kabut itu, Bu Sekar melangkah keluar. Tapi bukan Bu Sekar yang dulu. Ia mengenakan kebaya merah menyala, lembab, menempel pada tubuh seperti kulit kedua. Rambutnya tergerai panjang, menyapu tanah. Di tangannya tergenggam sendok besar, yang bagian ujungnya bukan logam, tapi tulang. Ia melangkah pelan, tak menyentuh tanah. Tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Matanya kosong, tapi senyumnya penuh rasa. Sudah kubilang, biar aku jadi penutup rasa, bisiknya. Panci itu menganga, dan dari dalamnya keluar bukan hanya uap, tapi desir rintihan, erangan panjang, seperti cinta yang tak pernah selesai. Rasa yang menolak mati. Ia menyatu dengan tubuh Bu Sekar, memelintirnya, membalutnya dalam gelora yang bukan sekadar mistis, tapi erotis. Setiap helaan napasnya membakar udara, setiap gerakan bibirnya membuat tanah bergetar, dan saat ia membuka kebaya dari bahunya perlahan, tubuhnya tak seperti tubuh manusia. Kulitnya mengilat, di punggungnya tumbuh simbol lidah melingkar, di dadanya muncul lubang kecil yang mengeluarkan asap putih. Sebuah mulut kecil yang berbisik terus, seolah tubuhnya sendiri berbicara. Aku bukan penjaga lagi. Aku rasa itu sendiri. Anak-anak mendekat. Mereka tak takut. Mereka merindu. Dan satu persatu mereka mencium ujung kebaya Bu Sekar, lalu menggenggam pentol dari panci dan menyuapkannya ke dalam mulut dengan air mata jatuh pelan. Karena rasa itu bukan sekadar enak. Ia mengingatkan pada ibu yang sudah tiada, ayah yang memeluk saat kecil, kekasih yang tak pernah pulang. Tapi rasa yang mengingatkan juga mengikat. Tubuh Bu Sekar mulai melebur. Perlahan, dagingnya meleleh pelan, menetes ke dalam panci. Tapi tak ada jeritan. Ia hanya mendesah panjang, seperti seseorang yang mencapai puncak kenikmatan yang suci dan terkutuk dalam satu waktu. Uap itu menelan segalanya. Dan ketika kabut reda hanya ada dupa yang masih menyala. Panci terbuka, kosong, tak ada mayat, tak ada darah. Tapi di dinding kelas 4, tergambar siluet seorang perempuan berselendang merah, tersenyum, membawa panci dan menatap ke arah papan tulis. Setiap Jumat Kliwon gambarnya muncul lagi, padahal sudah dicat ulang berkali-kali. Dan pada malamnya seluruh anak di sekolah itu bermimpi serupa, berjalan dalam kabut, telanjang, menuju suara perempuan, Q, yang berkata, "Mari, nah, biar ibu suapi rasa terakhir sebelum kau dewasa." Dan malamnya seluruh anak di sekolah itu bermimpi serupa, berjalan dalam kabut, telanjang menuju suara perempuan yang berkata, "Mari, nak, biar ibu suapi rasa terakhir sebelum kau dewasa." Tahun-tahun berlalu, bangunan tua diratakan, lapangan diperluas, dan sekolah baru berdiri dengan tembok putih yang belum sempat kotor. Guru-guru berganti. Murid-murid baru datang dengan seragam rapi dan tawa segar. Tidak ada yang tahu tentang gerobak tua, tentang panci yang mendidih dalam kabut, tentang suara perempuan berselendang merah. Seolah waktu menutup luka dengan tirai yang dipaksakan. Tapi tanah tak pernah benar-benar lupa. Di titik tempat gerobak pentol dulu biasa berdiri, rumput tak pernah tumbuh. Ditanami berkali-kali, gagal, diuruk, diratakan, dipasangi paving, tetap retak. Seolah tanah itu menolak dilupakan.
seolah ia masih menunggu satu rasa terakhir untuk disuapkan kembali. Hari itu Jumat Kliwon. Matahari terasa lamban menanjak, udara sedikit asin, seperti laut yang tersesat ke tengah kota. Seorang anak kelas 1, perempuan, pulang lebih cepat karena gurunya sakit. Ia berjalan sendiri, melintasi gerbang sekolah yang baru, dan saat ia sampai di depan gerbang, seorang perempuan muda berdiri di balik kabut tipis, mengenakan kebaya merah dan selendang yang menutupi sebagian wajah. Di tangannya, kotak pentol rotan, penuh uap tipis dan harum yang tidak seperti makanan. "Untukmu," katanya lembut, sambil menyodorkan tusuk pentol satu-satunya. "Karena kau lidah terakhir yang belum mencicip." Anak itu menerimanya. Tak ada rasa takut. Matanya berbinar seperti mengenal perempuan itu, seperti mengingat ibu dari kehidupan yang lain. Ia tidak bertanya siapa. Ia hanya mengangguk dan berjalan pulang sambil membawa tusuk itu dengan 2 tangan, seperti membawa hadiah suci. Sore hari, ibunya menemukan anak itu berdiri sendiri di depan cermin. Mengunyah perlahan, lidahnya menjulur keluar, dibelai dengan jemari kecil, dan ia berkata dengan nada pelan, "Rasanya seperti dulu, seperti daging yang dirindukan." Ibunya memanggil. Anak itu tidak menoleh. Di cermin bayangan bukan hanya satu. Di balik si anak berdiri perempuan dewasa, mengenakan kebaya basah. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi matanya. Mata itu milik Bu Sekar. Senyumnya menggantung, dan dari ujung bibirnya meneteskan sesuatu yang hitam pekat. Ia membungkuk, mencium kepala anak itu, dan dari dalam cermin terdengar suara sendok yang mengaduk pelan, berulang, seolah waktu sedang disiapkan untuk disantap. Malamnya, anak itu demam, bibirnya terbakar, tapi tubuhnya dingin. Ia menggigiti lidahnya sendiri. Di bantalnya, darah basah. Di kamarnya, bau dupa. Dan ibunya tak lagi bisa memanggil namanya. Karena di tengah malam, anak itu duduk di tepi tempat tidur, menatap ke langit-langit, dan berkata, "Ibu, aku sudah kenyang." Tapi dia bilang, "Aku harus gantian memasak rasa." Dan dari dapur, panci mendidih sendiri, tanpa api, tanpa air. Hanya suara uap yang membentuk kata-kata. Pentol terakhir telah disuapkan, tapi rasa tak akan pernah habis selama ada lidah yang ingin tahu. Sejak malam itu, kabut mulai sering muncul, bahkan saat musim kemarau. Anak-anak mulai bicara sendiri, menggambar simbol di ujung kertas ulangan. Dan di sudut mata mereka, ada kerinduan aneh, kerinduan pada rasa yang belum mereka kenal, tapi seolah pernah mereka simpan. Pihak sekolah membantah semua itu. Tapi catatan medis mulai menunjukkan hal yang tak biasa. Banyak anak mengalami gangguan pengecapan. Mereka bilang, semua makanan hambar, kecuali 1, pentol. Tapi tak ada yang tahu siapa yang menjualnya. Tak ada yang melihat gerobaknya. Hanya sisa tusuk-tusuk kayu yang tertinggal di sela pagar sekolah setiap Jumat Kliwon. Dan pada malam paling sunyi, di antara kabut dan diam, seseorang bisa saja melihat sosok perempuan berselendang merah, berdiri di bawah pohon besar, memegang panci tua, memanggil pelan, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Dan bila kau merasa lapar pada malam Jumat, jangan pernah memakan pentol yang tidak kau beli sendiri. Karena sekali mencicipi, kau bukan lagi penikmat, kau adalah bagian dari rasa yang abadi.